Apa kabar? Saya ajak Anda untuk ngobrol dengan Bung Rocky dan melanjutkan perbincangan kita tadi pagi ya. Kalau tadi pagi kita membahas soal bansos yang jelas ini jadi instrumen pemenangan Prabowo Gibran dan gila-gilaan ini angkanya tambahan barunya itu 11,5 triliun 11,25 triliun. Sekarang ini sebenarnya terjadi udah beberapa hari tapi kemudian dikomentari oleh Kodari yang kita tahu bahwa dia inisiator gerakan 3 periode ya, lembaga survei juga ini Kodari Mhm. Indobarometer. Jadi ada Indopol dia kemarin dia memaparkan publikasinya beda dengan publikasi lembaga survei lain itu menunjukkan tingkat elektabilitas apakah partai politik atau capres cawapres. Kalau dia justru menunjukkan data bahwa mereka batal mempublikasikan hasil surveinya karena undecided votersnya itu sangat tinggi, Bung Rocky. Dan setelah dia Mhm. dari pernyataan dia itu ternyata kenapa undecided itu banyak sekali sekarang pemilih yang takut ketika ditanya gitu. Bahkan bukan hanya pemilihnya, kepala desanya, RT RW-nya tidak memberikan izin karena takut kalau bisa dipetakan nantinya Bung Rocky. Kalau dipetakan nanti dia ternyata tidak memilih partai atau atau capres pemerintah, mereka takut kalau bansosnya itu dicabut gitu. Ya itu satu hal yang mencengangkan. Sebetulnya kalau soal undecided voters itu kita udah dengar Kompas dari Ya, ya. beberapa bulan lalu. Mhm. Undecided itu bahkan 2 digit itu Mhm. 28, 29 mungkin udah 30% sekarang. Dan Kompas adalah lembaga riset yang melakukan riset mungkin udah setengah abad Indonesia itu yang terus menerus memantau opini publik tuh. Jadi bayangkan Kompas sendiri yang sebetulnya secara ideologis dekat dengan Jokowi menunjukkan undecided itu. Mhm. Jadi memang ada ketidaklengkapan metodologi yang memungkinkan kita merasa ragu dengan soal itu. Tapi ini soal kompetensi kan. Kalau lembaganya memang tidak kredibel, ya kita bilang aja metodologinya buruk tuh. Mhm. Tetapi ada juga lembaga yang sok kredibel, tapi metodologinya dia palsukan. Mhm. Itulah lembaga-lembaga yang digaji oleh Jokowi kan. Mhm. Sebetulnya yang antara mensurvei dan mempromosikan Jokowi itu buruknya. Nah saya percaya bahwa apa namanya Indopol ini Indopol tadi ya. Indopol. Ya. Indopol akhirnya menyadari bahwa bukan kegagalan metodologi, Mhm. tetapi ketakutan responden yang sifat respondennya tidak sama responden barat yang betul-betul bebas mengucapkan apa aja kan. Mhm. Apalagi responden yang ada dalam kemiskinan, dia merasa lebih baik nggak menjawab daripada nggak dapat BLT. Kan itu Mhm. dasarnya kan. Mhm. Bahkan dia curiga ini jangan-jangan survei apa itu. Jadi sekali lagi, responden itu harus diandaikan rasional. Kalau dia irasional, bisa dikontrol dengan kuesioner, segala macam itu. Tetapi pengakuan dari Indopol itu menunjukkan bahwa ada operasi, sebetulnya operasi politik di bawah, yang membuat rakyat akhirnya mengerti bahwa ya udah kita diem aja deh, pokoknya perut kita selamat dulu. Jadi yang terjadi sekarang adalah ketakutan untuk mengatakan tidak pada kekuasaan karena ada tukar tambah. Kalau Anda bilang tidak, maka Anda nggak akan dapat BLT itu. Jadi mereka juga responden ini mulai pintar merasa bahwa surveyor ini itu artinya kita harus menjawab kira-kira apa yang mereka inginkan tuh supaya kita dapat BLT karena udah Mhm. dibiasakan oleh surveyor-surveyor yang sewaan negara untuk dikirimkan BLT baru disurvei. Nah ini Mhm. terbalik nih, Indopol betul-betul jujur mau mengatakan bahwa kami gagal mensurvei karena respondennya tidak mungkin berbicara jujur dan ketidakjujuran itu diakibatkan oleh ketakutan tidak memperoleh hadiah atau insentif dari pemerintah. Begitu Ya, ya. keterangannya, dan itu keterangan akademis yang paling bagus untuk Ya, ya. menunjukkan bahwa demokrasi memang dimanipulasi. Ya, jadi kan sebenarnya ini pengakuan jujur akhirnya ada lembaga survei yang mengaku secara jujur gitu apa yang terjadi di lapangan dan selama ini kan sebenarnya kita juga mencurigai soal itu ya, Bung Rocky. Karena misalnya ketika bicara soal tingkat kepuasan publik terhadap Pak Jokowi yang sangat tinggi, tapi terjadi anomali ketika ditanya, misalnya apakah sekarang harga-harga sembako mahal? Yes, mahal. Kan mereka menyebutkan begitu. Apakah kehidupan makin sulit? Yes. Apakah kemudian sulit mencari kerja? Yes. Tapi mereka puas. Itu kan saya kira sebenarnya untuk orang yang punya sense of apa ya ilmiahnya, sense of science-nya itu bagus, dia mesti harus curiga dong. Nggak bisa dong kemudian diambilkan data ini nggak valid otomatis kan begitu harusnya. Ya maksudnya begitu kan, ada ada komputer yang bisa dipakai untuk cross tabulasi dan Hmm. masukkan variabel-variabel yang disebut psikologi publik misalnya di situ kan. Kan itu yang mesti diatur di laboratorium, diperhatikan oleh laboran-laboran di lembaga survei ini. Tapi kita mengerti bahwa semua lembaga survei yang punya nama itu kan dapat konsesi dari pemerintah kan, Ya. dapat dapat
cashback atau macam-macam insentif dari situ. Jadi tetap kita mesti baca semua lembaga survei ini sebagai bagian dari upaya membenarkan keinginan Jokowi. Hanya itu. Lain kalau lembaga survei itu bilang kami otonom, kami punya bisnis yang menservis korporasi dan hasil itu kita jadikan CSR untuk opini publik. Nggak ada satupun. Semua lembaga survei itu hidup dari proyek negara, gampangnya begitu. Karena itu dia mudah diatur oleh para pejabat istana. Itu aja basisnya kan. Selama ini nggak pernah ada semacam duel, argumentasi, metodologi yang basisnya adalah semata-mata saintifik. Kalau dibilang saintifik, itu kita nggak tahu tuh. Itu dua komputer yang berbeda. Yang satu dikeluarkan hari pertama, yang kedua hari kedua. Lalu dianggap bahwa yang kedua itu yang benar itu. Padahal dia tahu bahwa itu salah. Setelah ada perintah dari kekuasaan. Ini mau pilih yang mana? Komputer satu, komputer dua. Ya komputer dua. Karena itu yang menguntungkan kekuasaan. Gampang kita baca gelagat itu. Ada Ya, ya. lembaga-lembaga survei yang disogok negara ini. Ya, dan ini yang menarik itu muncul komentar dari yang saya sebut tadi dari Kodari, yang kita tahu dia selain sebagai survei kan dia penggiat 3 periode. Nah kan gitu ya. Dan sekarang setelah 3 periode batal, sekarang dia penggiat 1 putaran karena dia selalu menyatakan bahwa pemilu 1 putaran. Dia menyatakan bahwa itu kegagalan lembaga survei, tapi kita justru malah melihat itu kejujuran bukan kegagalan gitu kan. Itu udah jadi tagline kalau yang ngomong Kodari itu artinya baru disuruh oleh majikannya untuk bantah Ya. lembaga survei yang lain. Kira-kira begitu asumsi kita kan. Kita hanya bisa bikin bikin dugaan aja, walaupun dugaan itu betul-betul ballpark, betul-betul sebetulnya hal yang kita tahu sama-sama. Tapi kemudian dikomentari bahwa ya itu kegagalan metodologi itu. Lah metodologi dia juga bisa diuji. Gagalnya di mana? Gagalnya dari awal dia tidak secara etik mengatakan bahwa ini uang dari negara. Gagalnya adalah dari awal kalangan ini tidak mengatakan bahwa kami dapat proyek dari negara. Kan mestinya begitu kan. Coba kita tanya sebetulnya di audit aja nanti itu bagaimana keuangan itu diperoleh itu, atau deal apa yang diperoleh dengan pemberi perintah atau pemberi proyek itu kan. Kan itu semua dengan mudah kita lihat dan apa namanya nih, catatan-catatan komentarnya tuh sama seragam, mulai dari 3 periode 1 putaran segala macam. Jadi pembuktian itu nggak memerlukan uji forensik lagi tuh, dengan logika yang simple aja mahasiswa ngerti, oh ini orang ini ya biasalah karena sogokan dapat proyek. Kita membaca itu sebetulnya sebagai gejala, tetapi yang kita ingin pastikan adalah bahwa memang secara real begitu banyak rakyat yang kena teror sebetulnya karena aktivitas birokrasi yang turun sampai ke rakyat tuh. Yang dulu di zaman Orde Baru disebut masa mengambang supaya bisa diombang-ambingkan kemana-mana. Ini betul-betul masa yang menunggu BLT dan demi itu tidak mau bicara lagi tuh. Dan itu yang boleh kita simpulkan, Jokowi gagal mencerdaskan kehidupan rakyat. Gagal atau memang sengaja tidak mencerdaskan Bung Rocky? Kalau sekarang kita buka sinonim dari gagal artinya kesengajaan. Oh, iya, 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 iya. Karena kan dengan tingkat seperti ini, dengan tingkat kehidupan masyarakat, tingkat pendidikan, tingkat literasi masyarakat seperti itu kan jauh lebih mudah dia untuk melakukan manipulasi dengan BLT itu tadi. Ya itu yang nggak mungkin dilakukan Jokowi di kalangan mahasiswa misalnya. Betul. Tapi saya kira banyak juga tokoh-tokoh mahasiswa yang akan datang ke desa untuk menerangkan bahwa kalian itu ditipu oleh negara tuh. Anak-anak BEM di beberapa daerah lakukan voluntarisme itu tuh. Hmm. Tapi itu mungkin sangat kecil karena ini akan digilas oleh usaha besar. Bagaimana itu 11,5 triliun turun bersamaan dengan 10 kilogram beras, itu artinya lumpuh aja tuh mental publik di situ tuh. Dan itu yang kita sebut tadi, Jokowi sengaja memelihara ketidakkritisan atau tidak mencerdaskan kehidupan bangsa supaya bisa dikendalikan. Ya, ya, ya. Kan begini ya, soal ini ya, ini bentuknya jadi sangat sistematis ya, mulai dari aparatus sekarang kemudian bansos bahkan sampai survei. Dan kita juga selama ini kan mencurigai, satu, survei itu pertama digunakan untuk menggiring opini publik. Kedua, sebenarnya untuk memblackmail para ketua-ketua umum partai gitu untuk meloloskan siapa calon yang akan diusungnya gitu. Yang dia khawatirkan publik juga selama ini jadi kecurigaan itu jadi justifikasi dari kecurangan gitu loh Bung Rocky, karena nanti ketika terjadi kecurangan dan angkanya itu diubah-ubah, mereka lebih bilang memang surveinya selama ini seperti itu kok gitu.
Itu pembuktian yang sudah dirancang dari awal tuh. Hmm. Itu kayak Agatha Christie nulis novel itu bahwa Ya. udah begini plotnya nanti ya. Hmm. Karena itu harus ketemu dengan plot yang lain tuh di ujungnya tuh. Jadi ini perencanaan sebetulnya, itu perencanaan kejahatan. Dan kita bisa pantau juga itu dari sikap integritas lembaga-lembaga survei, sikap integritas dari ketua-ketua parpol, bahkan sikap integritas dari sebagian menteri kabinet yang akhirnya runtuh kan. Jadi begitu integritas runtuh, maka anything goes, apapun boleh Ya. dilakukan. Dan itu yang sebetulnya diinginkan Jokowi itu. Jadi Jokowi menunggu integritas runtuh, dan akhirnya Jokowi melenggang karena nggak ada lagi kontrol integritas, terutama dari kalangan istana itu. Dan itu saya kira yang akan memulai pembusukan politik itu. Jadi saya tetap meragukan bahwa akan ada semacam pemilu damai itu. Karena kumpulan-kumpulan dendam sebetulnya Ya. makin memuncak. Ketidakpercayaan internasional juga terlihat di dalam banyak komentar pengamat dunia tentang Indonesia tuh. Jadi sekali lagi coba saya baca tadi ada pengamat dari Australia, dia bilang ya 02 pasti menang dengan segala macam cara, karena mungkin dia juga melakukan riset diam-diam tuh. Karena banyak instansi luar negeri yang juga memantau tapi tidak mungkin mengucapkan di sini karena akan di persona non grata kan. Tapi Ya. sekali lagi mata hati publik itu tidak mungkin ditutupi. Satu waktu ini akan meledak, pasti akan meledak. Karena nggak ada hukum yang menerangkan bahwa kejahatan yang dibuat oleh kekuasaan itu bisa disembunyikan terus-menerus. Ya, tapi saya juga percaya dengan hukum alam kan, dan kurva kan juga begitu, Bung Rocky. Kurva itu kalau udah sampai memuncak, dia pasti akan turun juga. Dan saya kira ini sebenarnya udah udah sampai apa kecurangan, kezoliman itu udah sampai puncaknya saya kira. Iya, kita mulai membaca kubu Ganjar dan kubu Anies itu mulai kirim sinyal yang makin lama makin kuat bahwa ada hal yang buruk. Nah, saya ingin sebetulnya kalau berani mengambil sikap moral yang tegas itu di dalam pengetahuan 03 dan 01, kalau terkumpul data yang cukup dan dengan moral yang kuat, mereka katakan kami mundur dari pemilu karena ini pasti pasti curang. Itu yang kita tunggu kan? Nggak ada soal. Ini akan berantakan, tapi kita mesti mulai dari nol tuh. Jadi kalau Anies dan Ganjar juga sekedar diamkan karena merasa akan ada malaikat yang nolong mereka, itu juga Hmm. konyol. Jadi Hmm. mesti pastikan dia akan kena denda, pasti kena denda tuh dihukum misalnya. Tetapi publik akan membela mereka, mengatakan bahwa memang kalau begitu kalian mundur aja tuh, dan kami akan ada di belakang kalian tuh, Anies dan salam empat jari ini kira-kira. Jadi salam empat jari juga mesti ucapkan dengan terang benderang bahwa mereka punya potensi untuk mundur kalau kejahatan ini tidak dihentikan. Kan mesti Ya. dibegitukan itu. Bukan dibegitukan, artinya diucapkan dengan cara begitu. Ya, ya, ya. Oke, baik, Bung Rocky, kita tunggu ya. Saya kira ini segala sesuatu bisa terjadi dalam situasi macam ini karena meskipun kelihatannya dingin saja di permukaan, tapi kita tahu kan ada bara Ya, di bawah itu. ya itu saya kira itu ada bara sosial itu satu waktu akan membakar persiapan pemilu hari-hari ke depan. Yes, oke. Baik, terima kasih, Bung Sambil Rocky. kita menuntut Ya, tetap 0%. yes.